warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nasyira dari kelas Perbankan Syariah semester 3. Presentasi ini saya akan mengupas tuntas berbagai aspek terkait dengan penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah, khususnya pada akad musyarakah dan musyarakah mutanakisah. Di sini saya akan membahas mengenai dengan latar belakang, studi kasus, pokok sengketa, hingga dasar hukum yang melandasi proses penyelesaiannya. Adapun latar belakang, dinamika dan kompleksitas pembiayaan syariah dengan prinsip bagi hasil dan keadilan semakin populer di berbagai negara. Namun, seperti halnya sistem keuangan lainnya, pembiayaan syariah juga tidak terlepas dari potensi sengketa. Dinamika bisnis dan perbedaan interpretasi dapat memicu perselisihan, terutama dalam akad-akad yang memiliki kompleksitas seperti musyarakah dan musyarakah mutanakisah, di mana pemahaman mendalam mengenai karakteristik akad, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi krusial untuk menjaga keberlangsungan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Yang kedua, ada deskripsi kasus sengketa atau studi kasus di mana perjalanan sebuah perselisihan. Dalam studi kasus ini, sebuah bank syariah selaku mitra dan seorang pengusaha selaku mitra menjalin yang namanya kerjasama dalam proyek pengembangunan properti dengan akad musyarakah mutanakisah, di mana pada awalnya proyek berjalan secara lancar, namun di tengah jalan terjadi kendala finansial yang menyebabkan proyek itu dapat tertunda, di mana perbedaan pandangan mengenai penyebab penundaan dan tanggung jawab kerugian memicu sengketa antara kedua belah pihak, di mana bank syariah merasa pengusaha transportasi sementara pengusaha merasa kendala tersebut di luar kendali dan meminta penyelesaian akad. Yang ketiga, ada pokok sengketa atau akar permasalahan dalam musyarakah mutanakisah. Yang pertama, pembagian keuntungan dan kerugian, di mana perdebatan seringkali muncul terkait dengan proporsi pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan harapan atau kerugian yang ditanggung. Yang kedua, ada penilaian aset sengketa seringkali berpusat pada valuasi aset yang tidak disepakati atau perubahan nilai aset dengan seiring waktu. Yang ketiga, transportasi, di mana salah satu pihak dianggap tidak memenuhi kewajiban tertera dalam perjanjian akad baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang keempat, pengelolaan proyek, ketidaksepahaman dalam manajemen proyek, pengambilan keputusan ataupun dengan pelaksanaan operasional, di mana di dalam kasus musyarakah mutanakisah ini pokok sengketa seringkali berkaitan dengan jadwal pengalihan atau kepemilikan aset atau ketidaksepahaman mengenai dengan harga pembelian aset secara bertahap. Yang keempat, ada proses penyelesaian sengketa di mana tahapan mediasi hingga litigasi. Yang pertama, musyawarah negosiasi atau tahapan awal di mana para pihak mencoba menyelesaikan masalah secara langsung, mencari titik temu tanpa intervensi adanya pihak ketiga. Yang kedua, ada mediasi di mana melibatkan pihak ketiga secara netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk yang namanya memutus. Yang ketiga, konsiliasi, di mana mirip dengan mediasi namun konsiliator dapat memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian meskipun keputusan akhir tetap di tangan para pihak. Yang keempat, arbitrase, di mana para pihak menyerahkan sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase yang keputusannya bersifat dengan final dan mengikat. Yang kelima, litigasi, di mana proses penyelesaian sengketa yang melalui jalur pengadilan, di mana hakim akan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku, di mana pilihan tahap mengenai penyelesaian sengketa ini biasanya disesuaikan dengan tingkat kompleksitas dan juga kesepakatan para pihak yang tertera dalam sebuah akad. Yang kelima, adapun dengan dasar hukum penyelesaian sengketa, di mana tinjauan fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan, di mana
Penyelesaian sengketa pembiayaan syariah memiliki landasan yang sangat kuat, baik dari sisi syariat Islam maupun dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Yang pertama, fikih muamalah, di mana prinsip keadilan, transparansi, saling rela, dan larangan riba menjadi kebijakan utama. Tidak hanya itu, sumber hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua, adapun Undang-Undang Perbankan Syariah pada nomor 21 tahun 2008 mengenai tentang perbankan syariah yang mengatur secara spesifik mengenai dengan operasional dan penyelesaian sengketa yang ada di dalam perbankan syariah. Yang ketiga, peraturan otoritas jasa keuangan, di mana bertugas untuk mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, tata kelola, dan mekanisme penyelesaian sengketa, terutama di sektor jasa keuangan syariah. Yang keempat, ada komplikasi hukum ekonomi syariah, di mana di sini menjadi pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah, termasuk sengketa pembiayaan syariah. Yang keenam, ada alternatif penyelesaian sengketa, di mana dengan cara melakukan mediasi, arbitrase, dan lembaga keuangan syariah, di mana alternatif penyelesaian sengketa ini menawarkan jalur yang lebih efisien dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi, di mana lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. Yang pertama, ada mediasi, di mana proses non-formal yang melibatkan mediator netral untuk membantu pihak bersengketa mencapai kesepakatan, di mana mediator hanya memfasilitasi bukan untuk memutuskan. Yang kedua, ada Badan Arbitrase Syariah Nasional, di mana lembaga khusus untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui dengan arbitrase dengan cara menyediakan para arbiter yang memahami fikih muamalah. Yang ketiga, ada arbitrase, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh suatu atau lebih arbiter yang dipilih para pihak. Putusan arbiter ini bersifat final dan mengikat. Yang keempat, ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, dengan cara menyediakan layanan mediasi dan arbitrase untuk sengketa antara konsumen dan pelaku sebagai usaha jasa keuntungan termasuk dengan syariah. Yang ketujuh, ada peran lembaga keuangan syariah dalam pencegahan dan penanganan sengketa, di mana lembaga keuangan syariah memiliki peran sentral dalam meminimalkan potensi sengketa dan menanganinya secara adil dan juga transparan, di mana pencegahan adalah kunci utama. Yang pertama, ada edukasi dan transparansi, di mana untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada nasabah mengenai akad, risiko, dan juga hak kewajiban. Yang kedua, ada perjanjian akad yang jelas, di mana menyusun akad dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat semua klausul penting dan juga mekanisme penyelesaian sengketa. Yang ketiga, ada pusat pengaduan internal, di mana untuk menyediakan saluran efektif bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan dan mencari solusi awal. Yang keempat, ada pelatihan karyawan, di mana bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam memahami sebuah produk syariah dan menangani keluhan sebuah nasabah. Dengan pendekatan ini, dengan pendekatan proaktif, LKS dapat membangun kepercayaan dan mengurangi yang namanya eskalasi sengketa. Yang kedelapan, ada analisis singkat dan implikasi, di mana pembelajaran dari studi kasus memberikan banyak pelajaran berharga, di antaranya yang pertama, pentingnya klausul jelas, di mana akad harus memuat klausul yang sangat detail untuk mengenai risiko, pembagian keuntungan ataupun kerugian di berbagai skenario, dan mekanisme penanganan wan prestasi. Yang kedua, komunikasi terbuka, di mana komunikasi yang buruk antara bank dan pengusaha memperkeruh yang namanya suasana, di mana keterbukaan dan dialog konstruktif sejak awal itu sangatlah penting. Yang ketiga, fleksibel syariah, di mana meskipun akad bersifat mengikat, prinsip syariah mengizinkan adanya yang namanya musyawarah untuk mencairkan solusi yang adil ketika terjadi kondisi di luar dugaan. Yang keempat, prioritas APS, di mana upaya mediasi dan musyawarah seharusnya menjadi jalur utama sebelum membawa sengketa ke ranah arbitrase atau
litigasi, di mana implikasinya kasus ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan syariah berbasis etika tidak berarti bebas sengketa, namun diperlukan yang namanya kerangka hukum dan praktik yang kuat untuk menopangnya. Kesimpulan dan rekomendasi menuju harmonisasi pembiayaan syariah, di mana penyelesaian sengketa dalam pembiayaan syariah, khususnya musyarakah dan musyarakah mutanakisah, di mana membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk menggabungkan prinsip fikih muamalah dan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa rekomendasi, yang pertama ada peningkatan edukasi, di mana LKS perlu terus mengedukasi nasabah tentang karakteristik dan risiko akad syariah. Yang kedua ada akad yang adaptif, di mana perlu pengembangan akad yang lebih fleksibel namun tetap jelas, yang mampu untuk mengakomodasi berbagai skenario risiko. Yang ketiga ada optimalisasi APS, di mana untuk mendorong penggunaan mediasi dan arbitrase syariah sebagai jalur utama penyelesaian sengketa. Yang keempat ada penguatan Basarnas, di mana untuk memperkuat peran dan kapasitas agar menjadi rujukan utama dalam sengketa ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pembiayaan syariah dapat terus tumbuh secara harmonis serta memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak dan menjadi solusi keuangan yang berkeadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.